warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana doa iring kaki Andi Dr. Akbar. Disyukur sepenuh langit dan bumi pagi hari ini ditiasakan Irmanakib konsep di Al-Awah Habib. Harus nunggu abang Maulid dulu sini. Hotel Bogor sering, cuman Manakib di Bogor harus nunggu setahun dan harus ada. Kalau di daerah raya alhamdulillah harus siap pulang. Karena memang untuk memastikan program dan kesediaan juga Manakib di masjid-masjid negara dengan jatahan tiap bulan itu satu kotak, dijatahan satu kota kabupaten sekali dalam sebulan. Yang belum ada adalah di kabupaten ini. Jadi makanya nanti menindaklanjuti sabda Tuhan saya pada sahabat waktu di mana di Masjid Raya, khusus hadis ini diungkapkan oleh Tuhan saya itu ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan paling dicintai Allah yaitu dawamnya. Dawam itu apa? Dawam istiqomahnya meskipun sedikit. Ya waktu itu minggu di musim raya membludak musim raya Bogor ya terakhir kata pengasapan istiqomahan di sini Manakib tiap bulan meskipun sedikit yang hadir nggak seperti ini. Ini sudah ada tanda-tanda pasti yang tidak tapi syukur kita nanti di Masjid Negara ya alhamdulillah untuk bulan Januari nanti kita di Masjid Besar Parung Kabupaten Bogor. Jadi mungkin nanti mulainya Februari aja lah. Jadi Masjid Raya mulai Februari 2025 ya kita istiqomahkan mudah-mudahan Sabtu pertama ya bulan kita namurkan Masjid Raya Bogor ya pagi-pagi. Pada tanggal 11 Januari 2025 kita akan bersama Tuan Syekh masyarakat Manakib di Masjid Negara tingkat kecamatan Parung di Jagat Aras. Para sahabat pada zuhur meluncur ke Masjid Besar Riyadhus Shalihin Parung. Nah, yang dari kawasan sini rapat, silakan mau hadir dulu dijaga langsung dari jam. Nah, jadi dialog para pecinta kesulitan Tuhan untuk menjaga kekhususannya, yaitu antara lain adalah kita ini alhamdulillah tanpa maksud mengagulkan diri, tidak maksud angkuh, tapi sebagai rasa syukur untuk menjaga kekhususan makom kita sebagai ikhwan pecinta jiwa adalah sohbah. Sabda Tuhan saya apa yang sangat masuk, man talabal maula wa yatlubu sohbatal masyayikh wal fuqara dzalika sababul rujui ila makomul umumiyah. Siapa yang menempuh jalan suluk ya tarikoh di dalamnya lalu meninggalkan sohbah. Sohbah itu apa? Istimewa, kumpul, istimewa, mendengarkan, mendengar, wal ittiba. Jadi siapa ikhwan yang meninggalkan sohbah dengan syekh
dan Bukhara di sini diartikan ikhwan. Maka itu adalah sebab dia kembali ke makom umum. Jadi siapa yang malas mengakibatnya, apalagi enggak sama sekali, itu adalah menjadi wasilah kembali ke makom. Ya, kalau makam umum sering digambarkan oleh pemerintah adalah apa? Yang mudiknya itu pasti ketemu macet. Kenapa ketika kita mudik sering macet? Karena apa? Karena jalanannya umum, kendaraannya juga umum, jalurnya juga umum, maka ketemu macet. Supaya tidak macet, ya jalannya juga khusus, kendaraannya juga kendaraan khusus. Nah, supaya mudik kepada Allah, terhadap Allah, ilallah ma'allah itu tidak macet, maka kita sudah dikasih amalan khusus. Nah, amalan khusus kita apa? Zikir. Talqin sumas, talqin, kemudian istiqomah, mengamankan, mensesuaikan ajaran Rasulullah. Ya. Dan Pak Ustaz menggambarkan tentang siapa yang setelah talqin kemudian tidak istiqomah, ya, tidak istiqomah zikirnya, tidak istiqomah khotamannya, manakibannya, salah satunya diwarai seperti ini. Ikatan yang bisa lepas lagi. Nah, simpul. Jadi talqin ya, ikat hubungan kita dengan Tuhan saya dan Allah dan seluruh ahli sisi. Tapi kalau ininya kitanya kendor, nah lepas lagi kita simpulnya gini. Nah, tapi kalau talqin sumastaqim, jika talqin kemudian istiqomah, nah, simpul kuat, makin kuat keyakinannya, ya, kuat imannya, kuat keislamannya, kuat keisanan. Nah, makanya kita modelnya tarbiyah kita itu, thariqah kita bukan modelan riadohnya itu sistem kebut semalam, beredek itu apa ya? Jadi kalau bukan maksud menyalahkan ajaran orang lain, apalagi meneliti orang lain. Kalau di tariqah lain untuk bisa suluk itu mereka ada istilahnya ya suluk seminggu gitu. Mereka misalnya di pusat gitu. Dikir amalannya itu seminggu itu untuk setahunan. Itu kayak itu tergantung sinusitnya. Ada yang sebulan, ada yang 40 harian, ada yang 7 harian, ada yang 19 harian. Jadi mereka biasanya dari rumahnya izin kepada suaminya, ada izin ke istrinya, mau istilahnya suruh. Nah, di mana suruhnya? Ya ada namanya zawiyah, dipilih oleh Tuhan saya di sini. Dan mereka kan seminggu nggak pulang, sebulan nggak pulang, apa kegiatannya? Kegiatannya sama, dikir. Tapi dikebut untuk 1 bulan atau 7 hari, tergantung perintah syekhnya. Kalau kita itu menerapkan ini hadis yang tadi, dawam meskipun sedikit. Dawam. Jadi kita apa? Dikir aja minimal paling sedikit 165 kali, lebih banyak setelah sholat. Dikir jahar paling sedikit. Tapi setelah sholat harus. Jangan sampai dikir dikebut gitu ya. Misalnya sehari ngebut dikir, besok harinya enggak. Seminggu nggak dikir gitu. Nah, itu dicicil sedikit. Thariqah Qadiriyah yang lain itu sekali ngedukung 70.000 dikir jahar. Untuk menyembelih nafsul lawamah atau nafsul amarah, ya 70.000 kali dikir jahar. Pernah dikir 70 kali?
70.000 tiket jahat pernah, 1.000 juga belum pernah ya. 2.000, alhamdulillah. Jadi sekali duduk itu di Thariqah lain itu ada yang sedikit, tidak kemana-mana untuk menyembelih nafsu. Ya setiap nafsu, nafsu lawama, mulhimah, 70 kita mah dicicil gitu. Nah makanya jaga kita dawamnya. Dawam itu bahasa Sunda, bahasa Arab ya. Tapi Indonesia penting dawam, istiqomah, konsisten ya. Jadi diajarin oleh pengusaha seperti itu. Sering banyak yang nanya kalau teknik itu di raudohnya amalin kayak apa? Karena kan kalau lihat sekilas juga biasa-biasa aja kan. Padahal kita ini yang paling disiplin setiap hari ada amaliyah sufiyah, ada riada sufiyah. Di tahun hari lain kalau hari-hari biasa mereka amalannya umum. Baru pada saat-saat suruh itulah dia ngamalin amalan Thariqah. Kalau kita setiap hari bikin taman, manakiban, tawasul. Ya kan barang iwan cita-cita di beberapa daerah ada yang setiap hari manakiban gitu. Bahkan ada ya iwan saking memang jatuh cinta kepada mereka. Habis sholat itu manakiban. Dan manakiban itu kan komponennya hanya apa? Baca Quran, sholawat, tanwih, Pancasila, tawasul, manqubah. Itu mulai banyak hasil itu. Jadi sederhana. Manakiban itu bukan prasmanan. Yang bikin stres itu kan, oke bukan manakiban di rumah. Aduh saya udah pusing duluan. Gimana ya? Makanya suka. Jadi kalau di Bogor ini titik manakiban sekarang ada 8, lalu itu menyedihkan sekali. Ditambah lagi, momentum pergantian tahun baru, ya semangat baru, ya perbanyak titik-titik manakiban. Itu tadi sudah misalnya setiap program. Kalau yang dari pusat untuk madrasah di wilayah adalah syiar. Sekarang ada dakwahnya, dakwah terbuka terang-terang. Karena dulu ya di dakwah apa itu manakibannya memang di rumah-rumah. Karena dulu efek banyak larangan amal ini ke masjid-masjid. Maka 2005 oleh Pemerintah manakiban itu dimulai di Masjid Negara, di Masjid Raya Jawa Barat. Ya, waktu itu ketika kita dihadang tidak boleh manakiban di masjid-masjid, ya ada keluar sampai dari Abah Anom bahwa imah dia hayanya dipakai ibadah. Ya udah sejak itu manakiban dulu. Tapi di masjid dilarang, di rumah dipitnahnya apa? Itu aliran sesat. Kenapa kan salah melihat seperti itu? Ayo kita semua saatnya terbuka 2005 dan berikutnya beliau manakiban di Masjid Jami, di Masjid Negara, di tingkat kecamatan masjid besar, ada masjid desa, masjid besar, masjid raya, masjid kabupaten, masjid agung, tingkat provinsi masjid raya, puncaknya di Istiqlal. Itu program dari pusat banyak, hampir tiap bulan memastikan jalan program ini. Nah di Bogor harus jalan program manakiban rumah-rumah harus jadi agenda pribadi dan keluarga, dan tetangga. Karena ini dalam rangka sohbah menjaga kekhususan. Ya udah misalnya kita sohbah kapusat, ya sohbah subro, kasih rasa jarang, nggak pernah, mungkin ya wayaya ya, biaya, nggak ada wayaya, nggak ada yang posisi, nggak ada yang ngajak, ya. Nah, gantinya adalah manakiban, itu sohbah kubro. Karena bukan sohbah subro itu ketika datang ke Tuhan saya, fisik datang ke sana, ya. Istima itu sohbah subro itu. Istima kepada Tuhan saya itu sohbah kubro itu di mana aja, kapan saja. Ketika murid menyamakan frekuensi dengan guru muridnya,
itu amalannya, ya ini tadi zikirnya, khotamannya, manakibannya, maka dia sedang sohbah kubro. Nah sohbah kubro lah yang menjaga orang di khusus. Jadi Bogor kan lumayan ke selera saya, ongkosnya lumayan ya. Jadi kalau nggak sempat buka manakiban, khusus ibu-ibu juga nggak apa-apa. Khusus ibu-ibu saja, petugasnya digilir aja. Itu, ada ibu Nela, ada khusus ibu Nela, digilir. Dan oleh Tuhan saya, yang namanya manakiban itu sebetulnya konsepnya itu rereongan sarumpi. Rereongan sarumpi itu bahasa Jerman. Bahasa Indonesia gotong royong. Makanya misalnya di rumah Kiai, yuk orang manakiban, kayaknya di rumah saya ya, alhamdulillah ini ditanggung semua oleh ya, sotonya saya pais itu rumah makannya dan rezeki ada ya, menginformasikan kepada semua ada manakiban di sini ya, dalam rangka kasab boleh juga ya. Tapi konsep dasarnya sebelumnya manakiban itu rereongan itu. Makanya ya itu tadi, misalnya kayak ini, saya siapin nasi ya, 100.000, aduh saya jengkol sur ya, jadi saya ikan asin, saya kerupuk, biasanya air aqua 3 dus. Konsepnya gitu, jadi ringan. Coba dicoba gitu, ibu rela kalau bapak-bapak nahese harus dapat. Karena kalau memang itu bukan ke satu orang bisa makanya pemangku manakibannya disebut semuanya kontribusi, cuma disebut kontribusi jengkol disebut namanya Ibu Yaya jengkol. Ibu pemangku apa kita mah ria yang kita bahasa kemarin, kita harus belajar ria. Lamun nyumbang khidmah amaliyah teh sebutin namanya, jangan hamba Allah. Tidak ada istilah hamba Allah. Dan kita mah sudah diikhlas yang disebut riya, yang tidak punya zikir hobi. Karena satu-satunya ibadah yang bukan riya hanya zikir hobi. Kata mengatakan semua ibadah riya terdengar, terlihat oleh manusia dan malaikat. Semua ibadah hanya satu yang tidak terlihat oleh manusia, bahkan oleh malaikat hafadoh. Malaikat hafadoh apa? Yang suka nyatet apa tuh? Malaikat apa tuh? Suka catat-catat. Oke berarti bahkan malaikat hafadoh saja oke berarti itu bisanya dikehobi. Udah kita sudah. Makanya kita melihat aja supaya memotivasi yang lain. Nanti di manakib di Nusra Bogor, pengharap saya waktu saya juga 100 perak dari saya aku 5 botol. Nah gitu semua. Satu bahasa yadul ya khairun min yansubur. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya banyak yang ngambil itu ngambilnya gini. Gimana tangan di atas ya? Yang maksudnya memberi. Nah, itu. Makanya kalau ada himbauan untuk khidmah maliyah, khidmah jasa dia harus yang terdepan. Ya, karena karomah, tambahan karomah itu adanya di khidmah gitu. Ya, sudah dikasih karomah besarnya apa? Zikir karomah besar dikasih. Nah, terus supaya kita istiqomah zikirnya, nah, dibeli dengan khidmah. Khidmah amaliyah, khidmah ilmiah, pakai ilmu, khidmah amaliyah. Dan khidmah amaliyah itu seadanya aja. Bisa-bisa karena itulah kita dan Tuhan saya tidak akan patuker mau patuker memberikan hikmah karomah. Makanya sabda Tuhan saya apa?
Abah nama guru yang pandai berterima kasih. Artinya guru menerima hikmah murid, kasih. Nah, ketika guru mengembalikan kasihnya, ngasih, memberikan kadernya, itu sesuai kadar kemampuan hikmahnya. Makin besar hikmahnya, makin besar kasih karomahnya. Tidak akan salah catat, tidak akan salah kasih. Terutama melindungi malaikat malah salah catat. Meskipun ibu tidak mencatat, kalau saya ini tidak akan catat. Tiba-tiba, pokoknya langsung wah saya istiqomah, istiqomah, bangun malam, itu harus diberi dengan hikmah itu. Bu, alhamdulillah. Bangun malam sudah istiqomah tiap malam. Gimana? Bisa bangun malam, subuhnya bersih. Bangun malam, subuhnya awal waktu, isrofnya kelewatan. Ada aja gitu. Mudah-mudahan bisa, ya. Nah itu energi kita. Kalau ngadain energi kita mah bu, ngadain kekuatan kita mah, aduh berat bu. Amalia orang sehari hampir 100 rakaat, hampir 100 rakaat kita. Nah, agar ada tambahan kekuatan, tidak ada lain kekuatan yang dianugerahkan melalui karomah dari dewasa. Si puring biasa kulit manakib ke berbagai kota hampir sebelah muternya gitu. Karena kita mau ngomong fisik luka gitu. Tapi kekuatan mana ya? Kuatkan tidak pengerasa. Ya, dan kuat-kuatan. Itu niatkan hikmah. Gitu ya. Jadi Bogor mudah-mudahan dibiasakan ke istiqomah di masjid negara, ya, itu dipilih setelah masjid besar, masjid raya, masjid jalan, bahkan disasar Pak Ketua, disasar di masjid besar. Masjid kota ada berapa kecamatan? 6 kota kecamatan. Raya, baru masjid besar. Setiap kecamatan biasanya ada. Nah itu harus disasar. Terus di masjid, di kabupaten ada berapa kecamatan? Besar banget. Lebih 40-an. Oh, 40. Makanya mungkin tahap awal ya dikonsolidasikan di pengurus madrasah Bogor Raya. Ya, kita nggak bisa sendirian, nggak bisa kerja. Kita harus kerja tim, tidak sama. Ya, kalau perlu dikocok ulang ke pengurusannya. Ya, resapel kabinet. Yang mau hikmah, ayo bareng-bareng. Ya, kalau di resapel pengurus grup jalan, ketuanya di resapel. Jadi kita kerjasama. Dan ketahuilah bahwa ukuran tingkat keikhwanan kita adalah di persatuan dan kesatuan. Kata pengasal, hakikat keikhwanan itu adalah persatuan dan kesatuan. Makanya doanya jangan sampai ada keretakan. Retak saja jangan, apalagi pecah. Itu karena penanda kita sudah layak menyandang ikhwan. Dia adalah punya jiwa selalu menjaga kesatuan dan persatuan sesama ikhwan. Begitu tanggal sukanya bikin keretakan, apalagi pemecah belah, dia sudah keluar dan Abah sudah tidak tanggung jawab. Saya mesti tidak tanggung jawab kepada Iwan yang suka memecah belah. Retak saja nggak boleh bikin keretakan, apalagi memecah belah. Ya, jadi Iwan Bogor Raya dikonsolidasi lagi keikhwanannya, ya benar-benar ya layak menyandang status ikhwan. Ya, saya menjaga memelihara kesatuan dan kesatuan, kompak dalam menerjemahkan kalam dan program-program Tuhan saya. Kita ini dikasih iman ya menjadi
perpanjangan tangan dan kaki saya untuk membagi-bagi syafaat khutbah. Syafaat khutbah itu apa? Talqin. Karena talqin itu adalah syafaat. Syafaat itu bukan nanti. Pangasabah ditunjuk oleh semua ahli silsilah dari nomor 1 sampai 37 di masa ini untuk memberikan syafaat, bukan hanya kepada hewan, kepada seluruh manusia. Ya, makanya ibu di daerahnya masing-masing, ya, kalau ada ibu-ibu yang kelihatan pusing hidupnya, ibu pengen keluar dari kepusingan, talqin bu, nah, makanya harus simpan nomor wakil talqin bu. Makanya berarti juga harus siaga menerima talqin lewat telepon. Memang kerugiannya talqin lewat telepon tidak ada amplop. Harus siaga, kayak Akbar siap, Fiani siap. Jadi pokoknya sekarang untuk menyampaikan syafaat khutbah, pertolongan besar, ya, terhadap umat, kepada umat Nabi Muhammad SAW dan kepada umat manusia itu hanyalah perintah. Ketika talqin, nah serah terima nyawa. Bahwa nanti dia mengamalkan atau tidak itu bukan urusan kita. Dan cara kita menawarkan talqin tidak harus dengan istilah talqin, nanti bisa buat. Maka itu baik. Rata-rata juga dengan kata talqin itu sesuai kebutuhannya, kata bahasa boleh. Makanya ibu-ibu yang ya sudah lama sendirian, belum punya calon-calon juga, pengen cepet laku, pengen cepet pasangan, harus punya amalan dulu. Amalan biar tidak jomblo. Menawaran aja jomblo. Tawarin, ada amalannya, iya. Kita hubungi Kiai. Talqin materinya. Ada ibu-ibu yang kelihatan dia punya hutang itu banyak. Baru aja dicobakan oleh suaminya. Biar cepat ada gantinya dan suaminya tidak kemana-mana. Talqin harus punya amalan supaya suami tidak lari kemana-mana. Itu bu, Pak. Kata pengacara tidak harus sekedar menawarkan talqin itu, talqin dikit. Kasih kabur, kasih amalan khusus sesuai apa ala qadiukulihim bilisani qaumihim. Tahu belum pakai istilah talqin di toriko? Saya masih muda. Toriko kan bukan yang umur 40 tahun ya. Gitu. Jadi jangan kata penelitian ulah sok hayang ngeunah sorangan. Ibu bahagia sekarang mana tiba? Aya kalasana dikir aya. Aya enak badan, enak perasaan enak. Nah, ulah sok ngeunah sorangan. Ulah sok enak serangan kata pengersahabat. Sebagai bentuk rasa syukur ajak yang lain supaya punya amalan. Tuh kan tugasnya itu bukan hanya dikir, Tiga narobah. paling tidak ya ditampil lah. Ya. Makanya karena ulah istilah talqin bu, awalnya sesuai masalahnya. Ya belum masalahnya. Kalau gak utang, yang gak bayar utang, ya amalan supaya utang lunas. Usaha nggak mundur, bangkrut supaya usaha nggak maju. Ya kudu boga amalan batiniah ya. Talqin juga ke akhlak. Ya, anu karena mandak wae, jomblo nganggur wae, jomblo wae. Ya istilahnya silahkan. Mau istilahnya ijazah amalan khusus. Kudu gratis atau ayam maharan, sukanya maharan ada maharan amplop surat 165.000. Kalau kelihatannya orang berada ya, kalau nggak ada mah jangankan mahar. Dan kita semua tentu saja harus jadi teladan ya. Kita sendiri memang benar-benar juga ya ulah istilahnya ngadukan can karsa kurang. Makanya dibeli amalan itu.
sing bener-bener karasa manfaatna keur hirupna. Dikir teh karasa, otaman teh karasa ngeunahna, otaman manaki banjir karasa. Supaya kerjualan teh ngeunah orang testimoni. Testimoni kanu geus ibu ge mau beli skincare kan hanya geus make. Ya. Mau beli skincare anu jadi pernah dipakai ku batur dan karasa bagus glowing. Ya. Kalau ibu lamun aya jual skincare ya, wajahnya biar glowing, tapi nu jualana beungeut teh numpuk coba. Yang dibeli mah. Mau dibeli. Ieu skincare bagus, lagi mana yuk putih mainnya hidup cakep terus mau beli lawan jual pemutih kulit ibu lagi glowing putih tinggalin jual tali wah dikit ya ibu ke kulit tinggalin jadi jelma tenang hidupnya senang hidupnya tegak berit oke mudah-mudahan ibu bapak saudara jadi zaman bahagia lahir loba duit oke kamu loba oke anu loba duit hidupnya tenang loba bisa loba tuan aku jaga tuh deh di Jakarta kaya raya benar jadi pusing hidupnya yang ngerah amalan dia dari jadi mudah-mudahan bisa paling tidak ke kawasan Bogor Raya 3 bulan sekali bisa melangkah kaki ke sana. Tempatnya di mana terserah di mana itu mau di sini lagi atau di titik mana lagi supaya kita sama-sama saling memompa semangat, saling menyuntikkan semangat bahwa kita semua selain kita memang harus saling mengingatkan untuk tetap istiqomah di jalur cinta kesucian jiwa, juga kita melaksanakan tanggung jawab spiritual untuk mensiarkan ajaran amal ini, harus menghantarkan ajaran amal ini ke ruang-ruang publik ya, karena kita semua banyak yang tidak tahu ini amalannya apa. Ya kalau ditanya, kok dikirnya gitu? Iya teh dikir kajian Nabi Muhammad. Tidak usah cuma ini dikir torikoh. Sepanjang hayatnya kajian Nabi Muhammad hanya mengamalkan dikir yang banyak yang tidak tahu. Nah wiridnya gitu, iya teh wiridnya kajian Nabi Muhammad. Nah sholat taubat gitu. Nah namun tempatnya di masjid-masjid ya, pada yang lain mungkin namun iya mah berporongan merah putihnya itu sih kan pagi lagi kok banyak sholatnya ada yang banyak ayam ke bawah kalau di tempat sendiri mah ya orang-orang yang memang kita aja yang bisa bertemu. Nah sekarang saatnya ekspansi dakwah terang-terangan deklarasikan ke seluruh dunia bahwa inilah ajaran amalan kajian Nabi Muhammad. Kalau berkahi semuanya selalu berkah. Al-Fatihah.